Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Hoirunisa dengan NIM 1217050 dengan rekan saya Sylvia Nurobianti dengan NIM 121705013 akan membahas tentang fine tuning Marian MT for Indonesian to Spanish Machine Translation. Next. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa itu machine translation. Mesin translation ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis menggunakan komputer. Sederhananya, ini itu seperti alat bantu yang memudahkan kita memahami bahasa asing tanpa harus menguasai bahasa tersebut. Misalnya saat kita menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan artikel atau pesan. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh dari machine translation. Teknologi ini sangat berguna terutama dalam dunia global yang semakin terhubung, seperti untuk komunikasi bisnis, pendidikan, atau memahami informasi dalam bahasa yang kita tidak kuasai. Nah, adapun sesuatu yang melatar belakangi kenapa kita mengambil eh, mesin translation ini, yang pertama, adanya tantangan penerjemahan antara bahasa dengan sumber daya yang terbatas yaitu Indonesia dan Spanyol, di mana kita tahu juga bahwa sebagian masyarakat itu rata-ratanya lebih banyak mempelajari bahasa internasional yang lebih umum seperti bahasa Inggris, jarang yang benar-benar mempelajari bahasa Spanyol. Nah, untuk itu salah satu poin yang melatar belakangi kenapa eh, kita memilih mesin translation. Selanjutnya, terkait pentingnya teknologi terjemahan untuk komunikasi lintas budaya seperti yang tadi sudah di-highlight di awal, seperti untuk hubungan bisnis, diplomatik, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita menggunakan Marian MT sebagai model terjemahan berbasis neural. Lanjut. Nah, adapun tujuan yang kita harap bisa tercapai, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas machine translation antara bahasa Indonesia dan juga Spanyol dengan memanfaatkan teknik modern neural network khususnya pada model Marian MT, lalu mengeksplorasi dan mengoptimalkan parameter pelatihan serta menerapkan teknik augmentasi data dan juga regulasi guna nantinya menghasilkan model penerjemahan yang lebih akurat dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Nah, adapun metodologi yang dilakukan, yang pertama yaitu dataset collection. Dataset untuk penelitian ini diperoleh dari Opus TE-Talks, sebuah korpus paralel multibahasa yang berasal dari transkrip TE-Talk. Nah, data Indonesia Spanyol ini diekstrak dalam format TMX dan dibersihkan untuk menghapus entry yang kosong, duplikat, atau terlalu pendek. Dataset yang telah dibersihkan dan disusun dalam format JSON dengan ID atau bahasa Indonesia dan ES untuk kode bahasa Spanyol. Lalu selanjutnya ada data processing, di mana pada data processing ini merupakan tahap pra-pemrosesan yang mempersiapkan dataset untuk nantinya penerjemahan menggunakan Marian MT. Langkah-langkahnya itu meliputi pembersihan data dan juga tokenisasi dengan NLTK, menyusun pasangan terjemahan dalam format JSON. Lalu masih di dalam tahap dataset processing. Nah, penelitian ini itu nantinya akan menggunakan Marian MT, yaitu sebuah model penerjemahan mesin berbasis encoder-decoder yang dikembangkan oleh Marian MT dan tersedia di Transformers Library. Proses pelatihan dilakukan menggunakan pustaka Transformers dengan melakukan tuning pada parameternya. Next. Nah, selanjutnya masih di metodologi.
ada tahap evaluasi di mana di sini nanti kinerja model akan dipantau secara berkala menggunakan data validasi. Selama pelatihan, training loss mengukur seberapa baik model belajar dari data latih. Sementara validation loss nantinya akan mengevaluasi kinerja pada data validasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Keduanya itu bakalan dipantau untuk memastikan model belajar secara efektif dan juga dapat melakukan generalisasi dengan baik. Selanjutnya masih di tahap metodologi yaitu ada deployment. Nah, setelah pelatihan-pelatihan selesai, model disimpan untuk penggunaan di masa mendatang dan siap menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke bahasa Spanyol. Untuk membuat model ini dapat diakses, model dapat diimplementasikan sebagai antarmuka web menggunakan Streamlit. Nah, lalu selanjutnya, sebelum model diimplementasikan, tentunya kita harus tahu dulu bagaimana sih pemodelan dilakukan. Nah, untuk pembahasan tersebut akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Sylvia Norobianti. Baik, terima kasih Salma. Di sini untuk proses selanjutnya kita akan menganalisa hasil dan dari analisis kami, yang mana tentunya penelitian kami ini berfokus pada peningkatan terjemahan mesin menggunakan model Marian MT, yang mana ini kita lakukan melalui hyperparameter fine tuning, augmentasi data, dan menerapkan teknik regulasi secara sistematis. Adapun di sini kami sudah melakukan berbagai eksplorasi dan percobaan dengan mengeksplorasi terhadap learning rate-nya, juga ukuran batch-nya, terus ada weight decay, juga jumlah epoch, dan juga ukuran datasetnya. Yang mana dari berbagai eksplorasi yang kami lakukan, yang mana tentunya kami mendapatkan hasil bahwasannya dari parameter-parameter tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat gitu dalam menciptakan bagaimana menciptakan model yang bisa bekerja secara optimal gitu. Yang mana tentunya kami berhasil melakukan sejumlah percobaan tersebut sehingga mendapatkan hasil model dengan training loss dan validation loss yang cukup bagus itu, dan juga tanpa adanya tanda-tanda overfitting. Dan adapun di sini adalah konfigurasi akhir yang kami dapatkan gitu. Yang mana di sini kami mendapatkan learning rate sejumlah 0,00003, yang mana pada penerapan ini berhasil menyediakan model yang bekerja secara stabil dan juga bisa menghindari overfitting. Lalu dengan nilai 0,2 terhadap dropout, ini bisa meningkatkan generalisasi dari model itu sendiri. Terus juga pada weight decay kita menerapkan sejumlah nilai 0,05, yang mana ini juga mempengaruhi terhadap pengurangan overfittingnya. Lalu selanjutnya untuk ukuran batch size-nya kita menerapkan nilai 8, yang mana ini mengakselerasi kinerja dari proses trainingnya, yang mana ini menghasilkan hasil yang lebih stabil. Terus di sini kami juga menerapkan epoch sebanyak 10 kali, yang mana ini menghasilkan validation loss yang cukup rendah gitu dengan penerapan epoch 10 tersebut, yang tentunya dengan hasilnya tanpa overfitting. Nah, selanjutnya di sini dari dataset yang kita pakai, ini kita hanya mengambil sampel dataset sejumlah 4.000 untuk training sampel dan juga 600 untuk validation sampel. Yang mana di sini kami sebetulnya sudah mengeksplorasi dengan berbagai jumlah dataset. Yang pertama, untuk percobaan pertama kami mencoba perbandingan 1.000 untuk training sampel dan juga 200 untuk validation sampel, tetapi hasilnya kurang memuaskan, dan hingga sampai ke 4.600 itu lumayan cukup memuaskan gitu untuk hasil dari validation loss-nya. Nah, berikut ini adalah visualisasi grafik dan juga tabel dari training loss dan juga validation loss pada model dengan menerapkan parameter akhir yang tadi kami tunjukkan. Di sini bisa dilihat bahwasanya jika dilihat pada grafiknya sendiri, ini untuk validation training loss-nya itu direpresentasikan dengan garis biru. Adapun untuk validation itu dengan garis berwarna orange. Yang adapun untuk pergerakannya sendiri ini dari epoch ke epoch itu bergerak menurun.
yang mana tentunya berarti hasil dari trainingnya itu mendapatkan nilai loss yang rendah gitu sampai hingga akhir epoch gitu. Begitupun dengan nilai lossnya juga sama gitu. Ini dari dari awal epoch hingga ke epoch ke-6 itu dia mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu, tapi mulai stabil, bergerak stabil dan cenderung mendatar dari epoch ke-6 dari 6 ke 10 begitu. Adapun jarak antara training dan juga validation ini cukup cukup aman ya, bisa dibilang cukup aman dan juga tidak terindikasi adanya overfitting. Dan secara kesimpulan, ini bisa digambarkan bahwasanya model tersebut bisa melakukan generalisasi yang cukup baik. Adapun secara kesimpulan, sebelum kesimpulan mungkin kita akan menampilkan proyek yang sudah kami kerjakan dan juga hasil deploymentnya. Nah, berikut ini adalah proyeknya kami kerjakan di Google Colab Studio, yang mana di sini adalah proses dari data collection-nya, yang mana di sini kami mengambil datasetnya tadi sudah disampaikan, kami ambil dari corpus, Opus Corpus. Berikut ini adalah webnya. Web ini menyediakan berbagai dataset guna untuk pelatihan machine learning terkait NLP. Nah, di sini yang kami pakai adalah TED 2020 dengan jumlah datasetnya itu untuk token Spanyolnya itu sekitar 2 juta token. Begitupun dengan ID tokennya kurang lebih sama 2.300.000 sekian. Dan adapun untuk jumlah sentence-nya itu 164.743. Nah, di sini kami load dalam bentuk format TMX. Adapun di sini total pairs-nya itu adalah 160.619. Nah, selanjutnya ini adalah proses data preparation. Kami melakukan data cleansing, terus juga kami melakukan tokenisasi menggunakan library NLTK, yang mana pada proses tokenisasi ini kami memecah kalimat menjadi bentuk yang terkecil gitu ya. Yang mana proses tokenisasi ini berguna untuk mempersiapkan dataset mentah, karena kan kami mengambil dataset mentah ini kami persiapkan itu dengan bantuan dari library NLTK gitu dalam proses tokenisasi ini. Dan nanti untuk selanjutnya juga kami melakukan 2 kali tokenisasi sebetulnya. Di sini setelah pada tokenisasi awal juga nanti juga akan melakukan tokenisasi selanjutnya menggunakan eh, model model Marian MT sendiri. Nah, selanjutnya di sini kami membagi dataset menjadi 2, yaitu train dataset dan juga validation dataset. Dan untuk selanjutnya dataset tersebut akan di-load ke model yang kami pilih, yaitu model dari Marian MT. Nah, di sini juga kami menerapkan drop drop out value-nya itu sebesar 0,2. Nah, selanjutnya ini kami melakukan tokenisasi selanjutnya. Ini tokenisasi ini ya, kami menggunakan dari model Marian MT itu sendiri begitu. Adapun di sini, adapun di sini kami pada proses tokenisasi ini kami juga membagi lagi gitu untuk datasetnya itu menjadi range yang lebih kecil lagi. Kenapa? Alasannya ya agar bisa bisa data ini bisa diproses dengan cepat dan juga agar sesuai dengan environment yang kami pakai, karena kalau misalkan jumlahnya terlalu besar juga tidak akan kuat gitu. Nah, jadi kami di sini hanya melakukan percobaan tadi dari 1.000 sampai 4.000 untuk train datasetnya, dan juga untuk semua datasetnya kami sudah pernah dari range 1.000 ke hingga akhirnya ke 100 hingga ke 600 untuk validation datasetnya. Seperti itu. Nah, adapun di sini adalah proses decoding dan encodingnya, dan kemudian ini proses modelingnya. Di sini kami melakukan fine tuning di sini dengan mengatur parameter seperti ketentuan parameter yang tadi disampaikan. Bahwasanya dengan parameter seperti ini kami bisa berhasil mendapatkan hasil yang cukup optimal begitu. Dan ini adalah hasilnya, ini hasil grafiknya.
Dan kemudian kami juga menyimpan dataset, menyimpan model ini untuk nantinya kami pakai pada tahap deployment. Nah, adapun tahap deployment ini kami menggunakan eh, dalam bentuk web ya, deployment ke web menggunakan Streamlit dan ini adalah hasil dari interface-nya begitu. Nah, mari kita coba untuk menginputkan sesuatu di sini. Misalkan saya menginputkan saya suka makan. Kita lihat hasilnya. Ini hasil translate-nya. Ini adalah hasil translate-nya. Seperti ini. Coba kita masukkan kata lain. Misalkan yang lebih panjang, saya suka belajar bahasa mesin. Apakah kamu suka belajar bahasa mesin juga? Baik, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia hasilnya sebagai berikut. Dan lumayan cukup akurat juga ketika saya coba bandingkan dengan eh, mesin translasi yang lain seperti Google Translate dan lainnya juga ya cukup cukup mirip gitu, memiliki kemiripan dan hasil translasi yang sesuai begitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Salma. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Sylvia bagaimana demonstrasinya, pemodelannya, dan juga interface-nya. Ternyata sudah berhasil diterapkan pemodelan tersebut dan juga fungsi translationnya sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dari proyek yang kita kerjakan, yaitu yang pertama, ternyata Marian MT ini terbukti efektif untuk terjemahan Indonesia Spanyol yang praktis dengan strategi fine tuning yang efektif. Validation loss-nya mencapai 0,57128 tanpa overfitting yang signifikan dan fine tuning, augmentasi data, regulasi yang meliputi dropout, wake design menjadi kunci keberhasilan. Lalu adanya penambahan data pelatihan dan juga penyesuaian hiperparameter juga terbukti meningkatkan hasil. Selanjutnya, stagnasi validation loss dan kebutuhan komputasi tinggi membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Next, Sylvia. Nah, adapun saran untuk penelitian sebelumnya, yang pertama tentunya perlu tambahan dataset paralel untuk meningkatkan generalisasi. Lalu menerapkan augmentasi data yang lebih baik dan lebih kaya gitu tentunya untuk memperkaya variasi. Lalu bandingkan dengan model lain seperti MBERT atau MT5. Lalu lakukan pencarian hiperparameter otomatis, uji kombinasi dropout, juga weight design lainnya. Gunakan dynamic learning rate atau early stopping untuk mengatasi stagnasi. Selanjutnya, yang terakhir, analisis juga kualitas terjemahan secara konseptual. Next. Nah, terima kasih banyak. Sekian hasil project yang telah kita kembangkan dan lakukan dari mulai awal latar belakang sampai ke pemodelan dan juga penerapan di interface. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan karena di sini kita juga masih belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.